Karena gue tuh tipe perempuan yang senang bekerja. Wah, dia berarti strong woman. Strong woman. Gue selalu berdiri di kaki sendiri. Balik lagi di Ngesang, ngopi enak sambil ngopi. Mama, Alhamdulillah sehat. Sehat Mang, gimana? balik lagi ke tempat awal. Belum ada permintaan lagi, Iya, Mang. belum. Kita kasih Ya, belum ada lah. permintaan Lagi lagi. pula nih masih enak tempatnya. Iya. Terima kasih juga pada kru-kru kita nih yang udah Iya. mensupport ya. Iya. Tadi dari Mulai perangkat-perangkatnya nih Mang ya. Iya. Udah pada enak sekarang. Pokoknya mah the best lah timnya. Mm-mm. Tim nasi timbul naon lah pokoknya tim eta nya. Pokoknya the best buat para editor, buat technical support semua terima kasih ya, terima kasih. Buat teman-teman juga terima kasih banyak selama ini udah komen, like, subscribe dan udah ngingetin kita juga. Tuh. Itu jadi bikin kita semangat bikin videonya. Gitu. Gimana Mang? Hari ini Mang? Gimana? Kita ini aja nih, kebenaran kan tempatnya yang dulu lagi, Mang. Biasanya kalau tempat dulu tuh biasanya ada yang spesial. Mengingatkan Mang. Mengingatkan. Reminder ya. Kita undang aja teman kita yang Udah lama Mang nggak ketemu juga Iya, Mang. benar. Gitu, Mang. kita undang aja mungkin di Ngesang, Mang. Boleh. Di sini ya, langsung aja Oh, mungkin ya. langsung aja kita panggil ya. Iya. Ladies and gentlemen, udah guys. Nah, ini udah ada hadir juga di studio ini ya. Kita panggilkan langsung. Langsung lah ya teman-teman. Neng Feni. Selamat datang. Yes. Di Ngesang ya, coba sehat dulu dah. Halo teman-teman. Gimana? Ini kita kedatangan seorang tamu istimewa ya. Bisa dibilang udah lama ketemu ya. Iya. Iya, udah lama ketemu. Berapa lama ya? Lama sekali ya. Udah lama. Udah lama ya? Terakhir kapan ya? Gue juga gak inget. Udah lama pisan. Iya. Jadi kebetulan kita ketemu di daerah sini ya. Iya. Udah lama. Kenal pot. Langsung. Udah aja dipanggil. Tapi sebentar. Gimana? Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, Dan subscribe ya channelnya juga ya, biar maju ya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut nih ke Mbak Feni nih. Ya gimana? Barusan ketemu di mana, Mang? Serius banget Di deh. Braga. Di Braga ya. Iya. Kita mah di Braga tuh ketemunya di setting itu Braga. Di setting itu Braga. By the way gini Mang. Ini Ngesang nih Mang. Itu. Ngobrol enak sambil ngopi. Mau kopi apa? Aku gak suka kopi. Wah, Gue aduh. soalnya bukan pecinta kopi, gue air minum aja lah. Tapi nggak apa-apa lah. Bir suka kan tapi bir. Tidak, gila. tidak. Ada tamu Mang. Siap. Iya. Saya buatin dulu nih. Iya. Jadi sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Oke. Sambil ngomong Mang Olap bikin kopi. Kegiatan apa nih? Enaknya panggil Mbak atau Ibu atau Kakak? Anjay, gue kan masih muda guys. Jadi gimana kesibukannya apa Feni hari ini? Hari ini selama ini? Ya sama ini kan gue masih kerja. Oh kerja. Iya. Oh, kopi. Monggo. Terima kasih. Aku kita dong kasih Mang. Ya. Gue air putih aja ya. Aduh. Iya, Air thank you. putih sesuai permintaan. Wes. Ya. Oh kerja di salah satu BUMN ya? Iya betul. Oh, gitu. Udah berapa lama? Udah lama cuy, 7 tahun adalah. Wow. Udah. Pokoknya gue tuh pertama lulus kuliah 2017. Gue ngelamar sana ke sini. Jodohnya di sini. Oh Ya. iya. Kita nggak akan ngomong kesan-kesannya di kerja di situ nggak akan. Oh iya, janganlah itu rahasia perusahaan. Takut pahit semua. Ya janganlah itu rahasia perusahaan. Mungkin nanti yang nonton seperjuangan mungkin nanti dia tahu sendiri lah. Obrolannya itu berat kalau ngomong Berat. soal sih ya kesan-kesannya. Jadi selain tapi by the way selain kerja udah nikah belum? Udah dong. Mau kemana aja? Oh, udah lama banget nggak ketemu. Ketemu sekarang udah nikah, udah punya itu belum? Apa nih? Anak-anak. Udah dong, anak gue juga, dua. Mang.
Udah 2. Sudah. Apa nih? Cewek cowok, cowok. Cewek cowok. Jodoh. Iya, alhamdulillah jadi gue penasaran lagi bentuk wajahnya. Oh iya Ya benar. nggak apa-apa sih, ketiga juga nggak apa-apa. Tiga banyak Ada rencana mau nambah lagi? Ah, tidak, cukup. Enggak, 2 anak lebih baik. Stop pabrik atau gimana? Stop pabrik. Stop pabrik. Sudahlah, cukup 2 anak aja. Berarti sekarang tinggal di mana? Tinggal masih dia mama masih sama ini. Oh masih di tempat yang dulu. Oh daerah Masih. Cekek ya. Masih jalan cekek. Oh, emang di mananya? Ranca Ekek, Oh, iya, Ranca Ekek bener. Pride. Ranca Ekek Oh, orangnya Pride. Ranca Ekek Pride. Oh. Pride. Oh. Hafal mang selama mang ketemu, baru sekarang ketemu ternyata belum tahu baru orang Ranca Ekeknya. Iyalah. Berapa tahun? Berpuluh tahun di situ ya. Iyalah, dari gue bayi. Si Bapak sehat. Alhamdulillah Mama sehat. Sehat. Ada 2 ya? Ada 2 gue. Oh iya. Terus sekarang ini kesibukannya selain dikerja punya usaha bisnis barangkali ya organisasi gitu. Ya, kalau gue mah ya cewek kerja aja biasa. Kerja aja, Kecuali ya. suami gue ya pasti ada. Namanya laki-laki ya kayak kalian gitu. Pasti ada lah sampingan gak cuma kerja hanya di satu itu saja. Iya, betul. Zaman Pasti ada sekarang lah, nggak mungkin lah. Iya. Cuman satu tidak. Suami kerja atau usaha atau apa sih? Kerja, alhamdulillah. kerja. Iya, kerja. Tapi emang kalau para suami itu memang diwajibkan untuk punya usaha lain ya gitu ya. Memang ya. Memang soalnya Pamutuh istri itu sok loba. Rimbil ya guys, belum anak. Bener. Rimbil bener ya. Jadi gini suami bikin apa? Di instansi pemerintahan, alhamdulillah. Instansi pemerintah. Ya. nu hejo mah berat satpam. Oh, temannya. Bukan. Coba tebak. Tibung. No. Coba. Oh, Hansip. Tidak, yang benar aja. Jangan gitu, jangan hansip, jangan handshake. No. Gue kasih clue-nya dia sering berlayar di lautan. Ah, berarti kapal pesiar. Enggak juga. Oh, Berarti Bang Towi gimana? Busnya oh Iya. berarti ya, berarti Mungkin waktu zaman mudanya kali ya. Oh, berarti Sekarang sudah tidak. Ya, maksudnya ke situ. yang di laut ya? Iya, betul. Oh, iya yang biru-biru. Apa tuh? Bawa gitu. Aduh. Wah, nggak apa-apa. Ya emang kalau dari segi ini ya loreng-loreng sama lah ya, cuman beda lah ya. Nah, kalau ini loreng-loreng apa nih? Hewan apa ini? Ini serigala. Ya, ini dari Serigala berbulu domba. Ya, ini dari divisi serigala berbulu domba. Kalau suami gue nggak gitu. Oh. Instansi kepemerintahan yang resmi. Oh iya, kalau ini sih cuman ya ini mah variasi aja. Ya, variasi. Tapi bisa ya bentuk seperti loreng gini. Oh iya, bikin lomba. Oh, berarti suaminya di Bandung gini sih. Suami gue tuh dari sebenarnya waktu dia zaman bujang tuh di Natuna, perbatasan Natuna. Karena kan dia di laut kan. Cuma apa nih? Layan? Iya enggak juga. Kela, Gue bilang kela. pemerintahan. Oh, iya, Bentar. Gimana nih? Di mana itu dia di Natuna, dia di Ya namanya juga jodoh. Jodoh itu kan Facebooknya, kalau Facebooknya. tidak, gue Oh, gak bukan. mainin Facebook ya, sorry. Ya kalau zaman dulu tuh kata orang tua tuh jodoh itu jorok. Oh ya. Ya, jodoh itu tidak direncanakan dan tidak ya tapi jodoh itu datang dengan sendirinya. Kebetulan waktu itu kan gue lagi kerja tuh, ya biasalah kita makan siang bareng teman-teman kan, nongkrong sana sini hahaha hihi, datanglah pujaan hati. ya Si suami. nggak juga suami sih, lebih kebilangnya gue lebih kenal dulunya tuh sama pamannya, sama omnya. Nah ternyata omnya itu temennya babe gue, walaupun beda bendera ya, Beda tapi bendera, sama-sama betul. pemerintahan. Iya. Oh bukan, Iya. Iya. enggak. Jadi babe gue tuh kan di polisinya tuh bagian PJR, yang suka Oh, iya, ngawal. iya. Nah sedangkan ini tuh omnya itu di tentara bagian PAM, yang suka ngawal juga. Juga, ya. Nah gue ya biasa lah, namanya juga
ya nongkrong sana sini, ketawa-ketiwi, bercanda-bercanda. Taunya omnya udah sini cina gue kenalin nih sama keponakan aku, katanya. Gitu. Lah kata gue udah kayak Siti Nurbaya dijodoh-jodohin. Iya udah kayak zaman dulu. Gue bilang aduh dijodohin, gue bilang aduh janganlah, emangnya Siti Nurbaya gue bilang gitu kan. Enggak, kenalan dulu aja katanya tuh. Kenalan lah kita, masuklah dari situ, maksudnya sefrekuensi lah ya. Frekuensi gue jalani. Nah, ketahuannya dia teman babeh gue itu pamannya nelfon dia tuh, ini kan babeh lu ciri-cirinya gini. Iya. Gue tuh takutnya cuman gimana ya, hoax doang, karena kan gue tuh emang kalau misalnya kerja ataupun waktu zaman sekolah gue tuh nggak pernah memperlihatkan identitas keluarga gue ya. Jadi orang taunya gue ya gue aja gitu, nggak pernah. Bagus itu bagus. Iya. Jangan Mentang-mentang. Nah, Betul. betul. Nah, akhirnya gue diemin aja. Coba telepon cina papa kamu. Ya. Itu belum ketemu, udah. Belum, itu masih perkenalan kan. Coba telepon papa. Enggak, papa aku sibuk. Tapi bener kan ciri-cirinya yang putih, tinggi, cina, berkumis. Ya aku bener. Lebih gomplok. Iya. Oh, pokoknya keren banget. Nanti kapan-kapan makanya main ke rumah gue. Ketemu sama babe gue. Kemana sih? Saya dikawal. Kalau Pejabat banyak dikawal. Nah, iya, terus udah gitu, gue nelfon lah, pas nelfon, iya ternyata benar mereka saling kenal. Emang mereka pernah dalam satu acara ngawal apa gitu. Emang ternyata tentara sama polisi kan emang selalu bersatu ya. Ternyata kirain gue kan beda ya, selalu bersatu kompak lah. Kirain gue kan banyaknya tentara dan polisi lah, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Taunya kenal. Dunia itu begitu sempit guys. Ternyata kenal, udah gitu ya saling sapa, oh bener kenal nih. Akhirnya lanjutlah perkenalan sama keponakannya. Tapi sempat ketemu. Iya ketemu dulu dong. Masa enggak? Pertama kali ketemu sama suami itu kesan dan kesannya awalnya gimana? Oh ya biasa ya. Dari fitur ininya ya. Fitur. Maksud gue dari ya figur. Dari figurnya ya biasalah, pasti orang menilai oh ini orang baik nih. Oke, ganteng gitu. Oh, ya berkarisma lah. Terus gue kan tipe-tipe orang yang seneng sama laki-laki tuh yang ada jiwa kepemimpinannya gitu ya, enggak. Ya kan emang wajibnya gitu ya, seorang wanita dipimpin sama laki-laki. Saya mau bercanda tapi saya mikir teman-teman. Soalnya backingannya kuat. Aduh. Saya mau Ya, di balik layar lah ya. Iya, di layar. Oke, terus? Ya, udah gitu kenalan, dia kan kalau nggak salah itu Terus benar. iya harus bener sih. Jangan nggak salah. Gue inget dulu ya. Kalau nggak dia tuh datang ke rumah gue tuh di akhir tahun karena dia tuh ngambil cuti 1 minggu menjelang akhir tahun baru. Kan biasanya kita tuh kalau pegawai kantoran cuma libur tanggal 25 atau 24 hari fitness. Nah, dia ngambil itu sama ngambil cuti juga buat nemuin gue katanya. Nah, itu pertama kali sorry dipotong. Pertama kali ketemu ke rumah itu emang disuruh, diminta atau emang dia keinginan sendiri? Awalnya sih keinginan dia sendiri. Terus gue juga sambil bilang kan itu kan gue umurnya udah berapa ya? 25 apa 24 tahun. Enggak lah. Gue lihat gue muka gue masih baby face gini ya. Gue bilang gini, gue kan udah capek ya, maksudnya berkomunikasi ya pacaran gitulah, capek lah ya. Kalau ada yang lebih jelas kenapa enggak. Gue bilang ke dia, ya ke suami gue yang sekarang, kalau lu bener serius sama gue ya datang aja ke rumah, langsung ngobrol sama orang tua gue, jangan ya gue serius tapi taunya hoax ya. Gue tuh udah capek sama laki-laki yang seperti itu. Gue kan tipe-tipe penggemar kan kayak begini. Oh my god. Jangan gitu dong. Tapi itu dulu kan Bang. Dulu. Sekarang mah udah baik Sama. hati sama sudah baik kadang-kadang. Iya, nah kan gue capek ya sebagai perempuan. Ya pertama emang pasti semua perempuan butuh kepastian dong. Ya gue males lah ya untuk main-main, apalagi usia-usia gue tuh udah emang harus serius, ke jenjang pernikahan, udah bukan lagi pacaran kayak anak-anak sekolahan. Ya udah gue bilang, ya udah kalau emang serius ya emang enggak ke rumah. Gue bilang gitu kan, ya udah cina. Kata dia tuh,
nanti pas libur panjang aku ke rumah kamu. Kirain gue tuh cuman bohong kan, ya gue yayahin aja, tapi gue nggak berharap lebih ya, kan baru kenal juga. Udah, nah pas tepatnya libur tuh tanggal 24 Desember, dia nelfon gue, nge-VC. Gue tuh sebenarnya kalau masih baru kenal, angkat telepon, balas WhatsApp itu kan lama ya. Lama, ya iya, jual iya. mahal lah. Jual ya so sibuk. Padahal mah hayang itu sebenarnya. Iya gak gitu juga. Ya pas respon. Gue kan maksudnya coba nih cowok bener gak sih sama gue, ngetes ya, sedikit ngetes sih. Oh bener nih, nelfon. Iya kenapa? Gue bilang, ini aku udah di Bandung, nah nanti aku ke rumah kamu ya besok tanggal 25 kan merah ya. Nah dari situ dia libur panjang, nemuin gue, benar itu nemuin gue ke rumah gue. Kan gue kan kalau jam-jam pagi kita buat main tuh kan jam 9, jam 10, jam 11 pagi. Ternyata dia jam berapa coba? Jam 7 pagi udah depan rumah gue. Gue baru bangun. Kebiasaan saya di apel. Iya, mungkin kebiasaan dia apel pagi kali ya. Jadi dia Kerja tuh ngerasa bahwa paginya tuh jam 7. kemana-mana kudu pagi-pagi jam 7, jadi pagi-pagi dia. Harusnya menenangkan gitu, Mang. Dari Iya. Kita tuh jam 10. Sedangkan aku jam 7 udah depan rumah. Gue jualan kaget. Terus kebetulan di situ iya, gue baru bangun melek, babe gue ngetok kamar gue kan. Iya, teteh, itu ada teman cina cowok siapa? Pas gue ngecek handphone, gue kan baru bangun. Walah, ini gue tuh panik ya pas gue lihat di luar di balkon. Waduh, bener nih orang dateng. Oh berarti serius. Karena gue belum ngapa-ngapain. Oke badannya. Iya, tapi ini jam 7 cuy. Terus gue karena kaget terus belum ngapa-ngapain nih, ya udah gue akhirnya Pak ya udah sama papa dulu aja suruh masuk. Iya, mama gue kan lagi masak. Iya, suruh babe gue dulu tuh yang ngadepin dia. Iya, papa gue yang maju disuruh masuk, gue dandan beres lah. Nah beres-beres gue jam 9 dia ngobrol dulu sama babe gue, tapi gue nggak tahu mereka ngomongin apanya. Iya, udah gitu setelah tes gue dulu itu teh. Nama siapa? ya kali ya kali tes akademik. Udah gitu gue nggak tahu ya omongannya apa. Babe gue masuk ke dalam, baru gue ke ruang tamu. Ya ngobrol lah biasa kayak orang kenal gitu. Oh ternyata bener. Oh ini aslinya wujudnya loh. Belum ketemu ya? Iya, itu hari pertama gue ketemu tanggal 25 Desember berarti. Dari situ dia terus datang ke rumah gue, menunjukkan keseriusannya. Oh berarti ini orang bener nih. Iya, nggak seperti laki-laki yang gue kenal belakang kemarin. Iya, iya, udah gitu akhirnya gue membuka kesempatan dong buat laki-laki yang emang serius. Nggak mungkin juga kan gue menyamaratakan setiap orang itu seperti itu. Tidak bisa seperti itu dong ya. Gue harus bijak nih memberi kesempatan sama orang yang benar sama gue. Gitu. Nah setelah itu berarti kan intinya pacaran lah ya kasarnya gitu ya. Gue nggak pacaran juga, nggak ada tanggal jadian, langsung ke tahap tunangan malahan. Iya. Seru jadi juga udah nih pengalaman hidup. Kan gue bilang juga. Jadi nggak pacaran sama sekali. Enggak, gue nggak ada jadian. Gue mau nggak jadi pacar gue? Enggak. Aja ya? Jadi pas hari ke-1 udah ke rumah gue, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga itu kan biasanya cowoknya dulu kan yang ditanya-tanya sama orang tua. Ini gue dulu yang ditanya sama orang tuanya dia. Sama orang tua cowoknya. Iya, pas gue udah laki lu bener. Oh gitu ya. Gue kan belum pernah. Soalnya kan gue selama ini tuh kalau pacaran nggak dikenal keluarga ya, maksud gue. Ini kan pertama kali ya, gue kaget dong. Lah, ya harusnya juga kayak ya pemikiran gue kalau kayak di TV-TV nih kan cowok dulu tuh yang ditanya-tanya sama iya ditanya sama orang tua perempuan. Nah ini gue duluan sama orang tua laki-lakinya tuh bener nggak? Langsung nanya pribadi. Langsung. Jadi pas ketika gue udah jalan-jalan main tuh ke Kamojang. Kamojang jauh kan? Jauh banget. Lo jangan mikir kemana-mana ya. Gue cuma main doang, makan, minum, ya wisata, lihat pemandangan. Nah udah gitu. Sepasan gitu kan? Iya. Dari situ kenalan. Oh gue deg-degan banget tuh ditanya. Udah kayak ditanya apa sih ini? Aduh deg-degan banget gue ya. Gue jawab aja. Ya gini kayaknya bener nih gue dalam hati. Oh berarti kayaknya serius deh kalau gini. Ya akhirnya udah gitu udah sore jam 5 gue udah ditelepon kemudian sama orang tua gue disuruh pulang. Akhirnya gue pulang ke rumah giliran dia deh. Dia nganterin dong. Dia nganterin dong. Terus gue bilang kata iya gue kan masuk nih duduk. Mama gue dateng ke ruang tamu bapak gue. Terus mama gue kan kata gue masih nih dulu gue bilang gitu kan.
Tete tadi kemana aja? Jawablah gue, habis wisata ke Kamojang. Terus mama tahu nggak? Ternyata aku tuh dikenalin ke orang tuanya. Ternyata emang dia tuh beneran serius mah gini. Coba mama sama papa yang nanya. Ternyata aku juga tadi ditanya, nggak tahu kata. Tipe pas dendam. Enggak juga. Maksud gue kan lebih ya susah. Jadi biar enak. Ya biar enak kan gue udah ditanya. Sekarang giliran pihak cowoknya yang ditanya sama orang tua gue dong. Ya bener nggak? Iya betul. Bagus. Akhirnya pas gue ya sengaja gue tinggalin orang tua gue sama suami gue nih ditanya-tanya. Gue kelihatan sih suami gue tuh kayak yang deg-degan, yang gimana lah kayak gue kali ya. Iya ditanya itu udah baru 3 hari udah ditanya-tanya. Akhirnya udah ditanya-tanya gitu benar serius. Mama papa gue masuk ke dalam, baru gue masuk lagi ke ruang tamu. Nah kata suami gue tuh jadi gimana? Cina kedua orang tua kita kan udah ngobrol. Cina terus udah secara ya pribadi ke kita masing-masing. Iya belum. Nah antar orang tua belum. Nah dari situ baru kita nentuin ya udah Cina gimana kalau kita tunangan dulu aja. Aku kaget dong langsung tunangan. Iya senang gue. Yang mana ada perempuan yang nggak senang. Iya. Wani kan, gitu. Iya. Berapa gram? Itu rahasia. Ya pasti rimbil lah. Itu mau rimbil. Iya. Kalau rimbil kata si Feni berarti boba. Boba bawa anak. Iya pokoknya gitu. Ceritakan di sekolah. Ini emang zaman sekolah. Terus gimana? Nah udah gitu nentuin lah akhirnya ketemuan orang tua tuh di akhir tahun. Berarti tanggal 29 apa tanggal 30 ya gue lupa. Ingat mang. Iyalah masalahnya gitu kan ya Allah ya momen sekali seumur hidup baru ketemu tapi ternyata dia yang benernya gitu daripada orang-orang yang lama tapi ya emang gak semua sih cuman emang ini jalan takdirnya gue ya emang gak semua sama ini cerita dari kehidupan gue aja. Iya betul. Oh iya ini nih seru juga nih mang. Ini bagus ya maksudnya. Jadi kan nggak setiap orang sama ya, setiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut saya gitu, Penny ini bagus ya. Dia mau bercerita jujur sama kita ya. Padahal kita kan orang lain maksudnya ya. Tapi ini share juga buat yang lain bahwa mempunyai suami seorang aparatur tidak seseram yang dibayangkan gitu. Nah tadi setelah tunangan ya. Oh iya dong, ya maksud jangan gagal dulu. Kalau tidak. Menurut yang baca-baca yang saya tahu, itu kalau nikah sama aparat banyak bukan peraturan ya, tata caranya ya. Bener nggak? Iya, iya pasti. Kawin apa ya harus begitu. Iya, betul. Kalau sipil kita mah kan tinggal nikah KUA agama ya. Teman-teman tahu juga. Jadi ini ya gue ngejelasinnya secara basic aja ya karena itu kan privasi ya maksudnya ya gue nggak mungkin langsung melontarkan detailnya takutnya pro kontra lah ya takutnya gimana. Jadi emang kalau nikah sama abdi negara itu TNI Polri. Aparat ya, abdi negara. Iya, abdi negara. Salah tata detail. Iya, sama abdi negara TNI Polri itu pasti nikahnya tuh nikah kantor dulu. Oh, ada. Iya, pertama nikah kantor. Jadi sebelum ijab kabul sah, itu nikah kantor dulu di kantor untuk iya betul untuk diakui kalau kita adalah bakalan menjadi istri sahnya. Nah setelah itu baru nikah KUA yang biasa-biasa pada umumnya. Nah emang kalau nikah kantor itu kita mau melewatinya prosesnya panjang. Oh ada tes-tesnya. Ada tes-tesnya. Iya udah mulai tes kesehatan. Ketemu ibu-ibu organisasi Jala Senastri. Ketemu apa ya? Iya. Tidak ada panjang namanya dan Jala Senastri. Normal. Jala Kote. Salah Jala Senastri. Iya. Artinya kalau Jala itu kan suami gue kebetulan TNI Angkatan Laut. Jala Sveva Jaya Mahe yang artinya Jala Sveva Jaya Mahe yang artinya itu laut. Iya. Masih ke laut langsung. Apa baliat mang ngomong lagi. Abdi negara itu sudah emang. Ini buat kita sembarangan. Ada campuran. Iya, ini sana. Oh, ada satu yang angkatan laut itu ya di Surabaya ya, bener ya? Betul. Oh, itu namanya Jala Sveva Jaya Mahe. Oh iya, saya kamu nyebut apa salah, mending kamu nyebut. Iya, nah jadi setiap ibu-ibu tuh ada organisasinya. Ketemu sama perkumpulan itu
perkumpulan. Cuma kebetulan yang di Mabesal itu tidak terlalu aktif seperti misalnya polisi Bu Bayangkara, iya kayak Bu Bayangkara yang lainnya. Kebetulan masih kurang aktif. Cuman kalau ada acara-acara besar, misalnya pembinanya ingin ketemu tatap muka sama kita, barulah itu diadakan. Seperti kayak tahun kemarin tuh gue kan ikutan kegiatan. Ya, tahun kemarin itu kan karena pembina kita dari Jala Senastri Mabesal ingin tatap muka langsung dengan pembinanya teh kepala staf atau panglimanya. panglima. Jadi di kalau yang gue tahu ya, ini kalau di TNI AL tuh ada divisi-divisinya. Jadi misalnya sesangkup Mabesal itu ada divisi A, B, C, D, E gitu. Nah, termasuk gue itu masuknya kalau di Mabesa 5 tuh ya rating E, Jala Senastri, cabang 5 Mabesa. Itu tuh masuk ya. Emang terlalu banyak sih sebenarnya kalau gue panjangin kayaknya terlalu panjang lah, harus berapa SKN. Jadi gini maaf ya potong. Ngomong sama jangan sembarangan. Bahaya ini. Awas lah, backingnya ya. Aduh. Soalnya besar, berarti markas besar. Ya, Angkatan laut. bahaya juga mah. Iya. Enggak apa-apa ya, kita mah sharing aja. Iya, sharing aja. Sharing ya biar tahu juga nanti. Iya. Oh, ternyata begini. Oke, kita lanjut lagi tadi di nikah yang Kantor. Oke, berarti banyak tahapan dari A Ada sampai Z. tahapannya, itu pun nggak semena-mena kita hari ini datang ini, Nggak enggak, bisa. karena itu dijadwalkan langsung oleh denmaknya, Oh. oleh ibu-ibu anggota Jala Senastrinya. Cuman emang terpaku sama pimpinan atas suami gue. Ya, Jadi jadwal ini buat masukin berkas, itu baru berkas aja. Itu dirangka beberapa berkas ya setebal udah kayak skripsi. Itu pun ada revisi kayak skripsi. Jadi aparatur itu harus disiplin. Iya, disiplin. Rajin. Harus mandiri. Tadi kan kata Ibu Feni Kalau nggak gitu ada ujiannya kan tadi ya. Iya, betul. ujian amat ada lulus cuma mau bisa tahu sebenarnya. Iya, emang ada beberapa yang kasusnya itu kalau misalnya tahapannya itu nanti ketahuan ketika kita ada di Denmark. Itu tuh nggak kita diwawancara langsung sama pihak Denmark. Kalau kata kita mah di sini tuh HRD-nya kali ya. Kalau di TNI itu Denmarknya, dia tuh yang tahu kalau kita itu turunan PKI atau tidak. Terusan ada datanya ya? ya pokoknya ada Turun mana, Mon? PK pokoknya kalau misalnya sama pokoknya yang gagal nikah kantor bersama mereka tuh kalau ada 3. Pertama itu wanitanya maaf nih bukannya mau gimana gitu Bukan vulgar ya, ini informasi. ya informasi aja tidak perawan karena kita itu sebelum masukin berkas itu harus tes kesehatan semua dari ujung Salah satunya itu ya tes kesehatan itu benar-benar dari kesehatan rumah sakit suami benar-benar dicek semuanya sama organ tubuh dalam semua pokoknya aku nggak mungkin ngejelasin semuanya guys itu terus yang kedua kalau turunan PKI itu pasti nggak mungkin nggak bisa. Lalu yang ketiganya gue lupa pokoknya adalah 3 itu nggak nanti pasti ke pihak laki-lakinya disuruh milih. Lu ini kasarnya gue ya, lu masih mau tetap kerja di sini tapi merelakan wanita itu jadi tidak jadi sama dia atau mau tetap kerja di sini berarti lu merelakan perempuannya. Rata-rata itu pasti mereka ya capek dong orang tua udah ngebesarin kita. Masuk nggak semua orang masuk jadi abdi negara. Itu kan ya pasti jadinya akhirnya maaf nih gagal nikah gitu. Emang ada kriterianya gitu. Ya, namanya juga abdi negara lah ya, sering mengikuti. Amun punten ya, amun cewek-cewek di luar nu karar itu berarti mau bisa ya sebenarnya. Iya sebetulnya. tek itu kieu gitu kan. Iya pokoknya ya gue ya pokoknya gitulah pokoknya. Ya kalau jadi istri aparatur negara sempurna banget. Iya. Dari A sampai Z ya gitu ya. Ya sedetailnya. Soalnya kan dianya juga masuknya juga si anggota itu tuh kan susah juga. Iya susah nggak sembarangan. Karena ini tes-tesnya juga sama kayak gitu. Betul. Lebih disiplin juga.
Iya, seperti itu. Ya jadinya Jadi emang nggak sembarang perempuan. Jadi kita sebagai perempuan yang kepilih sama mereka ya merasa, aduh, alhamdulillah ya, berarti, aduh, bersyukur banget gitu. Kalau namang jadi awal kumaha mang naik emang kawin mau tuh saya dikatakan laki-laki. Saya tak kepikiran bang. Kepikirannya. Oh, jadi sekarang mah Penite udah termasuk apa? Bukan perhimpunan ya. Anggota dari ibu-ibu Jala Senastri, Senastri. betul. Jala Senastri itu perkumpulan ibu-ibu angkatan laut ya gitu Ya. ya. Istri-istri angkatan Ya, laut. istri angkatan laut. Sekarang jadi kegiatan sebagai Jala Senastri itu apa sekarang? Sebenarnya itu kan yang sering datang ke kantor tuh pasti pejabat-pejabat tinggi, kayak kasub-kasubnya, panglima-panglimanya. Ya, itu kasup ya kasih. Ya, nggak gitu. kasih Kayak gitu. Kebetulan kan emang ibu-ibu di sana itu tahu kan kalau aku istrinya suami gue nggak beda. Suami gue kan tahu kerja. Atau saya tadi ya. Tadi dari kumaha tapi dia lain ada bikin-bikin. Iya, cuman tahu kan biasanya ibu-ibu organisasi itu kalau tahu istrinya kerja itu tidak diwajibkan untuk datang. Ketika nanti diinfokan dulu, karena kita kan ada grupnya juga. Pasti kalau ada sesuatu apapun itu pasti digrupkan di grup ibu-ibu Jala Senastri ya. Nah kebetulan kalau misalnya kegiatan sehari-harinya sih gue nggak ikutan ya, karena kan gue di Mabesa gue kan kerja ya, masih ibu karir nih, betul, nempatin rumah di sana sendirian, kesian ya. Kesepian tuh. Iya nggak juga, gue kan full service. Terpancing komen itu, terpancing komen itu, udah rekod aja ya, aku nggak mau, bahaya itu, bisa kurang kepancing, nggak bahaya. Wah, wah. Jadi gitu mang bener. Jadi sekarang tuh suami juga ada di Bandung. Betul. Tadi Bang Toib tadi ya. Ya, jadi dia suami gue tuh pulang seminggu sekali setiap hari Jumat. Tapi kalau misalnya dia kebagian jaga di hari Sabtu atau Minggu, dia pasti nggak pulang. Soalnya kan dia jaga, ya gue juga tau lah dia capek. Ya ngerti lah, oke. Nah jadi sekarang udah jadi ibu-ibu itu Jala Senastri. Nah sekarang infonya berarti kegiatannya banyak sekali ya sebetulnya. Banyak sekali sebetulnya. Selain ibu-ibu itu masih kerja nggak sekarang? Si jalan yang tadi BUMN ya. Gue masih kerja. Cuman emang dari suami gue tuh nih dari bulan-bulan kemarin udah suruh, udahlah seriusin aja nyari apa sih. Suruh resign. Iya, cuman sekarang. Iya, dari bulan-bulan kemarin tapi gue belum ngajukan. Nah, karena gue tuh tipe perempuan yang senang bekerja. Wah, dia berarti strong woman. Strong woman. Gue selalu berdiri di kaki sendiri. Tidak mau. Kan ada prinsip ieu. Benar. Puntennya, punten pisan ya. kan aya istilah kieu ulah tergantung ting sa cowok lah. Iya. Cowok. Aduh, jangan sih ya, tapi doanya kayak gitu ya. Aduh, amit-amit. Kan udah ada ikatan di mana-mana. Kebun di mana-mana. Ada astagfirullahaladzim. Gimana profil? Nah iya, cuman gue kan masih bingung ya. Maksudnya gue kan udah emang dari kecil tuh emang selalu ada kegiatan, bahkan sampai Sabtu Minggu. Makanya gue tuh seneng banget ketika udah lulus lulus kuliah langsung dapat kerjaan. Kan biasanya mohon maaf nih nganggur dulu, karena kan ngelamar ke sana ke sini. Gue cuman 1 bulan kosong langsung masuk ke sini, ke kantor ini. Ya alhamdulillah gue tuh betah kerja di sini tuh, apalagi sama teman-temannya ya. Maksud gue kerjanya enak, teman-temannya dapat membantu. Kalau gue ada susah ya saling-saling lah ya, mungkin ya ada sandiwara emangnya FTV. Gue kan kerja di tempat kerja nyata ya, bukan FTV. Jadi no drama. Gitu enggak ya? Oh tidak. Gue mengikuti alurnya kinerja seperti apa. Gue di situ bingung mikir, ini emang beneran harus resign saat ini juga atau bagaimana? Cuman mungkin suami gue ngelihat dari muka gue kali ya, tipe-tipe wanita karir banget gitu, kayak tidak merelakan untuk resign. Cuman suami gue tuh bilang, kalau nggak kesian lihat aku, coba lihat anak-anak. Aduh, gue nggak bisa kalau udah kayak gitu. Budak mama Gak bisa, iya. Gue udah kalau udah disuruh lihat kayak gitu ya, ibu manapun
kalau terkait anak, aduh nggak bisa ngomong apa-apa lah ya. Iya benar. Susah payah ya. Iya, ngelahirin dulu semua ya. Meskipun ada Iya. pembantu juga ya. betul. Tetap aja cuy. Iya, meskipun ada babysitter juga tetap ya Iya, udah karena iya betul. Nah Iya, terus udah gitu, aduh kok suami gue, aduh kayaknya melo banget nih. Tapi gue masih mikir-mikir gitu kan. Satu kali suami gue ngomong kayak gitu. Dan gue bercanda, mungkin lagi melo kali ya. Karena kan anak gue tuh satu sama neneknya, satu sama pengasuh, berarti sama orang lain dong. Nah mungkin karena anak gue yang pertama itu 2 tahun setengah itu udah ngerti kali ya ketika ditinggalkan mama atau ayahnya kerja itu dia nangis. Kalau nggak ada teman sebayanya. Mama mana, mama kerja dulu, kata pengasuhnya tuh. No, mama no kerja, mama mana, nangis budaknya bisa ngerti mah. udah ngerti. Udah ngerti, jadi gue tersentuh ya. Aduh, anak pertama 2 tahun setengah. Sih soalnya. Iya, 2 tahun setengah kan, makanya aduh, makin melo nih. Tapi aku enggak, tenang, itu cuma mungkin hari itu aja. Udah gue jalanin lagi kerja. Suami gue tek 2 kali ngomong, kedua kalinya. Udah surat risetnya. Oh, berarti benar. Iya. Kayak gue ya bercanda gitu ya, karena kebawa melo, iya mungkin karena kebawa melo anak gue. Ternyata bener, mungkin di sisi lain mungkin suami gue kan kebetulan rumah kita emang di Jakarta ya, rumah pribadi kan udah dibangun, alhamdulillahnya tuh. Ya, bukannya mau sombong nih. Bisa meren. Bisa meren. Rumah di Jakarta 1. Kumaha cenah. Ya cekek. Wah, nggak. 100 lah meren. 100 kali teh. Nah, terus udah gitu ya gue juga mikir gitu, mungkin suami gue pengen kayak laki-laki yang lain ketika pulang kerja capek, rumah tuh rame, disambut istri, anak, maksudnya nggak krik, mungkin selama ini dia krik kali ya. Nah melo lah, oh berarti benar nih. Udah belum? Ya akhirnya gue ya mau ya bener, ini mau bener, ini beneran. Gue mastiin lagi kan sama gue, ini beneran, emang kamu nyari apa sih kerja, emang apalagi sih yang kurang? Maksud gue bukan rekening gendut. Nggak gitu, maksud gue nggak gitu juga sih, maksud gue kan ini itu tipe-tipe orang yang ibu atau istri atau perempuan yang sedang bekerja ya. Betul. Jadi gini, itu bukan masalah ekonomi, bukan sebetulnya, bukan. Mengisi waktu aja. Ya, orangnya mancing-mancing mata. Orangnya mancing-mancing mata. Otak ibu isi waktu luang, orangnya mancing. Ya, jadi gue tuh ya udah kebiasaan teh kan dari zaman duit tunggu segitu sekolah. loba gawe ge sana. Iya makanya kan Tapi dah iya belum profil. Bener. makanya kan suami gue pas ketika nanyain gue ngelontarin gitu, emang butuh apa lagi sih? Aduh gue nggak bisa jawab kan. Iya benar. Karena kan istilahnya emang bukan ya mungkin ya istilah para perempuan ya, emang gak semua perempuan. Gaji gue, gaji lu. Nah kebetulan emang suami gue tuh tanpa gue nggak gitu ya, sebenarnya gue kan hayulah bareng-bareng. Ya ke istri. Iya semuanya tuh termasuk yang kanan kirinya dia lah. Ya, ke istri lah gitu. Ya makanya gue ketika dia ya ngomong gitu, aduh gue nggak bisa jawab, gue harus jawab apa lagi, alasan nggak ada alasan lagi gue tuh. Ya ketika gue bilang ya waktu ngisi luang, gue bilang gitu kan sambil bercanda ke ke suami gue tuh. Udahlah nggak usah, gini aja lah, mungkin dia ngelihat gue tidak rela untuk melepaskan kerjaan kali ya. Cuman dia langsung melontarkan, kayaknya bikin sekakuat gue juga. Iya, sok kumaha gitu. Kalau nggak kesian sama aku, kesian sama anak-anak, dah gitu aja dari aku. Oh my god, gue udah dia harus dipilihkan suatu pilihan yang dua-duanya berat. Iya. Tapi kan gue udah maksudnya jadi seorang istri ya, apa-apa itu atas Ikut persetujuan suami. Gak mungkin atas kehendak gue doang. Kalau zaman gadis kan ya udah terserah gue, mau orang tua gue ngomong apa juga kadang, pokoknya aku mau kerja begini. Sedangkan suami kan nggak bisa gitu ya, maksudnya kan udah apa-apa lu ya harus ikut suami gitu. Jadi ya udahlah, gue ikutin keputusan suami gue aja. Mungkin emang ini udah saatnya gue pensiun dini kali ya. Jadi sebenarnya memang keputusan berat mungkin. Iya sebetulnya. ya. Iya. Mungkin bulan depan 2 bulan lagi mungkin gue kayaknya resign dari kerjaan yang mengangkat gue bisa beli apapun sendiri tanpa menyusahkan orang tua. Bukannya sombong tapi emang iya ya, mohon maaf. Tapi Makanya, biasanya
wanita-wanita yang bekerja di sana tuh ketika mendapatkan gaji, mengumpulkan sesuatu, dapat beli sendiri tuh pasti dia sangat senang cuy. Termasuk gue gitu. Nah, ini contoh yang baik ya teman-teman contoh yang baik. Baik buat Feni juga ya. Iya. Ini harus bekerja keras yang kayak gini. Entah Hasilnya juga buat dia sendiri. Betul, mencapai semuanya enak gitu ya. Jadi ketika pensiun dini itu udah punya ini gitu, walaupun nggak semua orang ketika resign punya ABCDJ ya. Iya. Cuma emang gue selalu menerapkan di dalam diri gue tuh ketika gue emang harus resign banget Udah siap. atau gue harus meningkatkan kinerja yang gue sangat sayang ini, gue tuh harus punya A, B, C, D, Z gitu. Harus punya pertimbangan-pertimbangan lain ya. Maksudnya gue wanita ya harus realistis dong. Iya. Walaupun gue udah punya suami, gue harus bisa berdiri di kaki sendiri. Gue harus punya apapun sendiri. Ya udah ya, ini pesannya dari Feni langsung, kita nggak usah ngomong ya. Ya oke. Ya, emang. mewakili ya. Bener Bang, jadi bener. Feni ini suatu sosok wanita modern. Oh, boleh. Zaman sekarang itu emang kayak begini ya. Di kota-kota besar tuh kayak gini. Jadi emang wanita modern itu seperti ini gitu. Jadi punya anggapan bahwa kurang ketergantungan ke laki. Iya, Gitu. betul. Karena berdiri. Bukan berarti tentunya Iya, enggak. Maksud gue, orang bisa berdiri sendiri. iya, karena berdiri di kaki sendiri itu sangat memuaskan dan dapat Iya. ini gue loh, gue bisa loh, Nah, tanpa lu gue bisa loh. Tapi bukan berarti kita tidak butuh sosok misalnya suami, ayah, ibu, kita kan tetap butuh ya. Betul, pasti. Cuman paling seneng itu berdiri di kaki sendiri, apapun itu, Sebagai makhluk begitu. sosial. Kita pasti butuh Butuh orang-orang untuk mendukung keseharian kita. Iya, Tidak betul. mungkin berdiri kaki sendiri terus, tidak. Karena emang lebih senang seperti itu, begitu. banget nih Ya, obrolan. sayang ya, sayang Iya. ini waktunya juga nggak bisa lama ya Bang ya. Iya. Karena kesibukan kita Iya, semuanya kita para kulit. Aduh. Para kuli ya, jadi ini waktunya bermanfaat sekali. Padahal teman-teman ini obrolannya bermanfaat sekali ya. Bisa 2 hari 2 malam Mang kalau Iya, obrolan kayak gini tuh. bisa sambil barbeque, bisa sambil ngegoreng, sambil minum, bisa. Cuman waktunya aja yang nggak panjang. Iya. Jadi mungkin pesan tadi yang kata Feni bilang berdiri di kaki sendiri ya, Betul. itu intinya. Yang lain Bang, ada pesan buat teman-teman atau apalah? Iya, benar kata Mang Rian tadi, Mang Mokis. berdiri sendiri ya, biar hidup kalau ditinggalin atau apapun, Bisa hidup sendiri juga, Betul. mandiri ya, jangan lupa Betul. bekerja keras. Betul. Apalagi tadi itu, memang pekerja keras, mandiri, hidup disiplin tadi itu ya. Iya. Nah, itu aja mungkin Mang. Iya gitu. Ada lagi? Mungkin itu aja oke ya. Terima kasih. Ya, Ibu sama-sama Feni. kakak-kakak. Sehat selalu ya. Siapa Selamat kakak? siang. Ini. Ya, Sehat siap. selalu. Nah, kapan-kapan main aja lah, gampang. Ya, siap. Mau bisnis apapun, ayo aja lah. Opa aku sih nggak apa siap. Ya, dia kayak gitu. Aduh, Gusti. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Apa nih? Mungkin gitu aja. Oke. Dadah teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.